Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Citra Nanda Restu Faiza. Saya mengajar geografi di kelas 10 IPS. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar geografi. Mungkin kalian di sini belum tahu apa itu geografi. Mari kita bahas di pertemuan pertama, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Untuk materi pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian geografi, yang kedua objek studi geografi, yang ketiga konsep geografi, yang keempat adalah pendekatan geografi. Jika waktunya nanti cukup, maka kita akan membahas yang kelima tentang prinsip geografi dan yang keenam adalah tentang konsep geografi. Nah, kita mulai yang pertama. Tentang pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, di mana geo berarti bumi, graphen berarti deskripsi atau gambaran. Juga bisa dikatakan sebagai lukisan. Sehingga geografi dari segi bahasa adalah gambaran atau deskripsi tentang bumi. Menurut Eratosthenes, di mana di sini ketika abad ke-1, di mana Eratosthenes menyebutkan bahwa geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bentuk bumi. Kemudian yang berikutnya ada Claudius Ptolemaeus, di mana di sini mengartikan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Dan ada juga Cartwright, di mana Cartwright mengemukakan bahwa geografi merupakan suatu telaah tentang bumi sebagai tempat hidup manusia. Studi geografi dapat mencakup berbagai macam fenomena yang terdapat di permukaan bumi, baik itu alam organik maupun alam anorganik yang masih terkait dengan kehidupan manusia, termasuk aktivitas manusia itu sendiri juga dibahas. Yang berikutnya, menurut Profesor Bintarto berpendapat bahwa geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan manusia hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Untuk IGI sendiri, di sini adalah Ikatan Geograf Indonesia pada tahun 1988 berhasil menghasilkan pengertian tentang geografi, yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Objek studi geografi. Objek studi geografi di sini terdapat dua objek studi. Yang pertama adalah objek formal, kemudian yang kedua adalah objek material. Nah, untuk yang pertama, objek formal, di mana objek formal ini berkaitan dengan cara pemecahan masalah dan merupakan metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah. Metode atau pendekatan objek geografi meliputi aspek keruangan, kelingkungan, kewilayahan, serta aspek waktu. Untuk objek material geografi,
Objek material geografi adalah kajian-kajian dalam geografi yang berkaitan dengan fenomena-fenomena di permukaan bumi. Dimana di sini ada 5 objek material geografi. Yang pertama adalah atmosfer, kemudian yang kedua adalah litosfer, yang ketiga adalah hidrosfer, yang keempat biosfer, dan yang kelima antroposfer. Untuk yang pertama di sini adalah atmosfer. Atmosfer di sini lapisan udara. Ruang lingkupnya adalah udara. Di mana udara di sini kaitannya dengan suhu, kelembaban, cuaca, iklim, angin, lapisan-lapisan atmosfer. Kemudian yang berikutnya adalah litosfer. Litosfer di sini adalah lapisan batuan yang dikaji dalam geologi, geomorfologi, petrografi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer di sini kajiannya tentang air, ruang lingkup perairan, air baik itu air di darat maupun air di laut. Yang keempat di sini adalah biosfer. Biosfer di sini adalah ruang atau lapisan kehidupan yang meliputi flora dan fauna. Kemudian yang terakhir adalah antroposfer. Di sini adalah lapisan manusia, di mana di sini mengkaji tentang manusia dan aktivitasnya. Untuk yang berikutnya adalah aspek geografi. Aspek geografi ini terdapat 2 aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek sosial. Aspek fisik di sini segala sesuatu yang bersifat alami dalam bentuk dan terbentuk karena proses-proses alami. Contohnya erosi, kemudian vulkanisme, gempa. Kemudian yang berikutnya adalah aspek sosial. Di sini bersifat sifat atau keadaan pada kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ini merupakan aktivitas dari manusia itu sendiri. Misalnya ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Untuk aspek fisik bisa kalian lihat di sini ada pegunungan, kemudian panda juga masuk aspek fisik karena pakarnya dari alam. Untuk aspek sosial ada pertanian, kemudian di sini ada kota, di mana di situ menopang perekonomian dan dibuat oleh manusia. Baik, sekarang kita masuk pada pendekatan geografi. Pendekatan geografi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan keruangan, yang kedua pendekatan ekologi, yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan, kemudian yang ada 3 saja. Untuk yang pertama kita masuk pada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan mengkaji fenomena permukaan bumi, geosfer, dengan menekankan analisis eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia. Aspek ruang dalam spasial geografi adalah faktor lokasi, kondisi alam, kondisi sosial, kondisi budaya. Kemudian yang kedua di sini pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi atau kelingkungan. Di sini pendekatan yang menganalisis fenomena geosfer dengan menekankan pada interaksi dan interdependensi antara manusia dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan merupakan integrasi dari pendekatan keruangan dengan pendekatan ekologi. Pendekatan ini menekankan pada kompleksitas dari eksistensi wilayah. Bagaimana contohnya? Mari kita simak yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh pendekatan keruangan. Contoh pendekatan keruangan, misalnya, nasi yang kita makan setiap hari berasal dari padi yang ditanam di daerah dataran rendah. Kenapa di sini dikaitkan dengan keruangan? Karena di daerah dataran rendah, di sini selain
ketersediaan air yang cukup, kemudian tanahnya juga sebagian besar merupakan tanah aluvial, jadi itu berkaitan sehingga padi dapat tumbuh. Selain itu juga suhu yang dibutuhkan pada tanaman padi ini sesuai. Kemudian yang berikutnya ada terumbu karang dapat hidup di perairan dangkal dengan ombak tenang. Jika ombaknya atau bergelombang, gelombangnya cukup tinggi, maka terumbu karang tidak akan bisa hidup di situ. Namun jika di sini kenapa di perairan dangkal? Karena di perairan dangkal cahaya matahari atau sinar matahari mampu menembus hingga ke dasar laut. Ini yang dibutuhkan oleh terumbu karang. Jadi di situ karena berkaitan antara sinar matahari kemudian dan ombak yang tenang. Selain itu juga ombak yang tenang biasanya di sini merupakan daerah yang landai dan berpasir. Nah, di situ juga salah satu habitat hidup dari terumbu karang. Ini masuk pada keruangan. Kemudian di situ juga selain ini juga ada sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya subur dan letaknya strategis. Kenapa seperti ini? Sebidang tanah yang berharga mahal dilihat lagi. Kenapa? Karena tanahnya subur, dapat ditanami. Kemudian letaknya strategis. Di mana letaknya strategis? Oh, dekat dengan jalan, sehingga mudah akses menuju tanah tersebut. Jika tanah pertanian yang subur letaknya strategis, ketika panen maka akses mobil, kemudian truk bisa langsung mengangkut hasil panen. Sehingga di sini sangat berkaitan. Di situ kaitannya adalah pendekatannya adalah menggunakan pendekatan keruangan. Kemudian yang berikutnya di sini adalah pendekatan ekologi. Contohnya, banjir terjadi akibat hutan yang gundul. Kalau hutannya tidak gundul, berarti itu tidak akan terjadi banjir. Yang menggundulkan hutan siapa? Manusia. Jadi ada kaitan manusia dengan alam. Karena apa? Karena manusia yang menebang hutan. Sehingga ketika turun hujan, maka air tidak ada yang menahan. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah longsor terjadi akibat perubahan fungsi lahan. Dimana untuk longsor ini terjadi karena lahan yang seharusnya dijadikan hutan lindung dimanfaatkan untuk areal pertanian atau mungkin pemukiman. Sehingga ketika musim hujan tiba, maka longsor akan terjadi. Yang berikutnya, ini yang terakhir ya. Ini adalah contoh pendekatan kewilayahan. Contoh pendekatan kewilayahan misalnya membangun rumah di daerah rawan banjir atau dekat pantai. Pondasinya harus tinggi karena rawan banjir. Jika rumahnya tidak di daerah rawan banjir, boleh pondasinya rendah. Jadi di sini disesuaikan dengan wilayahnya. Tempatnya di mana? Begitu. Cukup sekian dari saya. Jika kurang jelas mungkin bisa melalui chat atau mungkin bisa langsung menghubungi Bu Citra. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.